Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afrija Hidayat dengan NIM 103062300093 dari kelas S1 ITKJ 23002. Di sini saya akan melakukan penjelasan mengenai tugas pemrograman web minggu ke-12. Jadi untuk tugasnya di sini yaitu mahasiswa mampu mengimplementasikan sistem perorganisasian, tampilan dan alur interaktif sederhana dari aplikasi pemesanan buku bahan ajar menggunakan Laravel Framework dan menguasai konsep blade templating untuk membangun antarmuka atau view yang dinamis dan terstruktur. Jadi untuk struktur project Laravel ini mengikuti konvensi Laravel standar dengan fokus pada folder views dan controllers. Jadi untuk strukturnya menggunakan nama file yang lebih spesifik untuk setiap halaman meskipun masih berada dalam folder pengelompokan. Jadi mari kita buka project Laravel yang ada di dalam Visual Studio Code. Sesuai dengan struktur project yang telah disediakan. Jadi di sini untuk Laravel ordering books-nya itu yang pertama ada controllers. Jadi untuk controllers di sini sudah ada, yaitu bahan ajar controller. Kemudian untuk yang resource di sini di bagian views sudah ada layouts ini dengan aplikasinya appblade.php. Kemudian di sini ada includes yang dimana di bawahnya sudah ada footer, header, message dan navbar. Kemudian ada components, sudah ada app modal, kemudian ada status batch, dan selanjutnya ada stock. Di sini ada stock list untuk buku, kemudian ada tracking yang dimana ada tracking do blade. Di sini saya menambahkan detail blade. Kemudian yang terakhir ada order, yaitu order from. Jadi untuk selanjutnya kita buka webnya. Nah, di sini sudah muncul tampilan dari awal ordering books yang dimana di sini memiliki 3 fitur utama, yaitu order untuk pemesanan buku, kemudian stock yaitu stock list buku yang tersedia, dan juga tracking. Ini untuk pengecekan ketika buku sudah dipesan sampai mana buku tersebut. Jadi yang pertama yaitu order. Di sini order terlihat tampilannya yaitu form pemesanan buku yang dimana ada nama pemesan, pilihan pilih buku, dan jumlahnya. Untuk di Visual Studio Code-nya di sini sudah masuk ke dalam order form. Nah, jadi di sini menggunakan div-nya class card. Terus di sini ada form pemesanan buku, dan untuk form action-nya ini root-nya ke order store dengan metodenya post. Di sini ada div class-nya, label, nama pemesan, kemudian ada pilih buku dan select name buku ID. Ini pilihan optionnya, dan kemudian di sini ada div class untuk jumlah buku yang ingin dipesan itu berapa, dan yang terakhir ada div class text, and ini adalah button untuk seseorang yang ingin membeli dengan klik pesan sekarang. Selanjutnya kita ke ini dulu. Kita ke bahan ajar controller. Jadi untuk di controller sini yang digunakan adalah use app models dari book. Di sini sudah ada. Kemudian use app modelsnya order, dan yang ketiga ada use app modelsnya tracking.
Nah, di sini adalah kelas dari bahan ajar controller. Dari yang pertama yaitu halaman stok. Di sini ada public functionnya yaitu stock list untuk buku. Jadi untuk buku ini book order by disesuaikan berdasarkan ID sama deskripsinya. Kemudian ada public function untuk add stock, ini untuk menambahkan stok list buku, yang dimana dalam menambahkan stok buku ini harus mengisi judul, penulis, penerbit, harga, dan stok yang ingin diisi itu berapa. Dan jika sudah terisi semua dan sukses, maka akan muncul stok buku berhasil ditambahkan. Selanjutnya untuk public functionnya di sini ada update stock, yang dimana ini untuk mengedit stok dari salah satu buku, yang dimana kita bisa mengedit dari mulai judul, penulis, penerbit, harga, dan stoknya. Dan jika berhasil kemudian sukses, akan menampilkan data buku diperbarui. Selanjutnya ada delete stock, ini yang dimana digunakan untuk menghapus salah satu buku. Dan selanjutnya ada form order, ini dimana public function order ini tuh digunakan untuk form order tadi yang di awal tampilan webnya, yang dimana ada nama pembeli, buku ID sama jumlahnya. Kalau form order tuh hanya book dimana terus stoknya itu berapa. Terus ada proses order, ini dimana nih store order, dimana ada nama pembeli, buku ID, dan jumlah. Terus selanjutnya ada untuk kode untuk mengambil bukunya, kemudian ada untuk mengecek stoknya. Jika buku stoknya kurang dari jumlahnya itu maka akan error, jadi stoknya itu nggak cukup. Terus ini untuk DB transaction untuk mengurangi stok. Terus selanjutnya ada untuk hitung total harga dari berapa jumlah yang dipesan dan harga dari buku tersebut. Kemudian untuk simpan ordernya, untuk menyimpan order di sini ada buku ID, nama pembeli, jumlah, total harga, status, dan lokasi. Ini untuk yang tracking, tracking crate, ini ada order ID, statusnya, lokasinya di mana. Dan jika berhasil semua itu akan sukses dan pesanan berhasil dibuat. Dan kemudian kita ke halaman tracking. Mungkin di sini kita akan coba untuk memesan sebuah buku. Jadi untuk di dalam web ini itu sudah ada 2 buku yang dimasukkan ke dalam stok buku. Yang pertama yaitu dengan judul Jadi Versi Terbaikmu, Menggali Potensi dan Percaya Diri, dengan penulisnya Fakiha. Dan untuk judul buku yang kedua yaitu Socrates, sebuah pengantar singkat dengan penulisnya Taylor, dengan harga buku pertama yaitu 200.000 dan harga buku kedua 100.000. Untuk stok dari buku pertama yaitu 33 dan stok buku kedua yaitu 25. Di sini kita bisa menambahkan buku juga untuk siapapun. Misal di sini saya ingin menambahkan buku ini biografi pahlawan nasional Dewi Sartika, untuk penerbitnya yaitu penulisnya maksudnya Dewi Sartika, dan untuk penerbitnya misal 5 buku. Untuk harganya kita taruh di 150.000. Nah, stoknya ini bebas kita memasukkan berapa. Saya ingin memasukkan sebanyak 18 stok saja. Kemudian kita simpan dan sudah berhasil, stok buku berhasil ditambahkan. Dan di sini juga sudah ada buku judulnya yaitu biografi pahlawan nasional Dewi Sartika. Jadi selain kita bisa menambah buku, kita juga bisa mengedit bukunya
mulai dari judul, penulis, penerbit, harga, dan stok, dan juga kita bisa menghapusnya. Selanjutnya kita ke order. Nah, oke, ini saya jelasin dulu untuk modelsnya. Yang pertama untuk buku ini namespace-nya itu kan models. Untuk class book extend modelnya itu protected table-nya itu ke buku. Kemudian untuk protected available-nya itu ada judul, penulis, penerbit, harga, dan stok. Dan selanjutnya untuk public function ordernya itu ordernya itu sesuai dengan buku ID-nya itu berapa. Selanjutnya ada order PHP. Di sini class order and extend modelsnya itu ada protected available-nya itu ada buku ID, nama pembeli, jumlah, total harga, status, dan lokasi. Kemudian untuk public function book-nya itu sama kayak yang ke book yang pertama. Dan untuk public function tracking-nya itu mengikuti ke order ID. Dan selanjutnya kita ke tracking. Jadi di tracking ini class tracking extend modelsnya itu protected available-nya itu ada order ID, status, dan lokasi. Dan untuk public function ordernya dia itu belongs to, jadi ngarah ke order ID-nya ini. Terus kita selanjutnya ke komponennya. Di sini saya menggunakan div class modal vet dengan div class modal dialog center dan di konten. Oke. Untuk status batch-nya seperti ini ada pending, ada proses, ada do, ada cancel. Untuk colornya itu warning, info, sukses, dan danger. Terus selanjutnya ada includes. Footernya itu hanya seperti ini. Selanjutnya header hanya seperti ini. Kemudian ada message seperti ini, dan yang terakhir yaitu navbar. Selanjutnya di layoutsnya jadi untuk di layouts app blade ini menggunakan HTML ya untuk berpindah ke halaman yang baru. Dan seperti ini isinya. Kemudian untuk yang order, yang ordernya ini yaitu form pemesanan buku yang sudah kita lihat di awal tadi. Jadi untuk form actionnya ini ke rootnya ini yang mengarah ke order store dengan metode post. Kemudian di sini ada div class nama pemesannya dengan input type text name, nama pembelinya siapa, dan kelasnya form control required. Terus kemudian ada div class untuk pilih buku, untuk select name-nya buku ID, from select, option value-nya ini pilih seperti yang sudah dicoba tadi, yaitu untuk memilih buku. Oke, nanti kita coba dari awal. Kemudian untuk lanjut di sini ada div class untuk jumlah yang ingin dipesan oleh seseorang itu berapa. Dan ini ada button pesan sekarang. Selanjutnya kita ke stok. Jadi yang di stok ini, jadi kan kita belum buka yang stok. Jadi kita sudah membuka yang stok. Jadi untuk stok seperti ini, ada stok buku, ada icon, tambah buku, ada daftar buku yang telah ditambahkan. Dan untuk kodenya itu seperti ini. Div class card roundednya, card body, terus kita menemukan table classnya. Dan untuk third classnya ini table draft dengan isi dari tabelnya itu nomor, judul, penulis, harga, stok, dan aksi. Jadi kemudian untuk tbody-nya itu for each books as ini menuju ke books juga. Ini tuh masih yang pertama. Kemudian itu modal tambah. Jadi di modal tambah ini yaitu kode yang digunakan untuk menambah stok bukunya.
Nah, form actionnya route stock add, ini mengarah ke halaman stok. Terus metodenya post dengan div classnya judul, kemudian ada penulis, penerbit, harga, dan stoknya juga ada. Terus ini untuk div class model footernya yaitu batal dan simpan ketika ingin menambahkan sebuah buku ini, batal dan simpan. Terus selanjutnya ada model edit, ini untuk mengedit bukunya, yaitu di dalam aksi. Untuk form ID nya form edit, metodenya post, metodenya put, div class model body. Di sini ada judul, penulis, penerbit, harga, dan stok yang bisa kita update sendiri. Kemudian ada button batal sama update nya. Terus di sini ada var edit modal untuk modal edit stock. Jadi seperti ini untuk var btn event related target, terus var id btn get attribute data id. Terus ini untuk edit id, edit judul, edit penulis, edit penerbit, edit harga, dan edit stock. Dan selanjutnya kita ke tracking. Nah, di sini kita akan mencoba untuk memesan sebuah buku. Jadi kita kembali ke order, kita ketik nama pemesannya Kai, dan kita memilih buku yang ingin kita beli, yaitu Biografi Pahlawan Nasional Dewi Sartika. Kita memilih jumlahnya 5 maksudnya. Jadi di sini stok yang telah kita tambahkan sebelumnya untuk buku ini yaitu sebanyak 18 dengan harga satu bukunya itu 150.000. Nah, kita akan klik pesan sekarang. Nah, di sini kita akan masuk ke halaman tracking yang dimana pesanan berhasil dibuat, dan di sini akan muncul daftar pesanan dan tracking. Maksudnya itu tracking dari pesanan yang kita beli. Oke, jadi di sini untuk tracking pesanan. Nah, untuk div pertama yaitu ada href-nya, yaitu root-nya ke tracking dengan kelas btn secondary-nya itu kembali. Kemudian ada div class ini untuk card body, yaitu ada buku, kemudian ada nama, ada status, dan lokasi. Oke, nanti selanjutnya di sini ada timeline, yang dimana timeline ini adalah waktu yang diperlukan ketika buku itu kapan sampai. Jadi untuk melihat timeline kita akan mencoba membuka salah satu aksi dari 2 buku yang telah dipesan sebelumnya. Oh iya, karena tadi buku ini saya pesan 5, otomatis stok yang ada di buku tersebut akan berkurang menjadi 13. Karena kan sebelumnya yang saya tambahkan stoknya itu 18 dan saya beli sebanyak 5 stok. Dan akhirnya berkurang menjadi 13 stoknya. Kemudian kita akan melihat detail dari daftar trackingnya ini sudah sampai mana untuk buku yang saya beli tadi. Kita klik detail. Nah, di sini ada tracking pesanan yang kedua dengan judul buku Biografi Pahlawan Nasional Dewi Sartika dengan nama pembeli Kai, statusnya masih diproses, lokasinya itu berada di Gudang Pusat. Jadi untuk timelinenya ini untuk timeline tanggal dan waktu di mana pesanan itu sedang berjalan. Yang pertama yaitu masih pesanan masuk di tanggal 9 Desember 2025 jam 17.44. Lokasinya Gudang Pusat. Nah, dan ketika ingin mengupdate trackingnya itu kita bisa mengubahnya di sini. Jadi bisa diubah dikirim, selesai. Nah, dan untuk lokasinya juga kita bisa tambahkan di sini juga. Kita kembali ke kode. Di sini ada form tambah tracking tadi, kita menambah update tracking, dan juga di sini ada statusnya itu bisa diproses, dikirim, selesai, dan lokasinya itu opsional. Dan di sini kita akan bisa mengupdate trackingnya. Oh ya, ini saya masukkan ke dalam detail blade-nya ya, karena ini ada struktur tambahan dari tugas yang telah diberikan. Saya menambahkan satu
tambahan baru yaitu di dalam tracking. Dan selanjutnya untuk isi dari tracking itu sendiri, yang dimana di sini ada ID, nama, buku, jumlah, total, status, tanggal, dan aksinya. Nah, kita bisa kembali untuk melihatnya seperti ini. Oke, jadi untuk TBD-nya forestnya orders as orders juga, ini itu sama dengan orders. Jadi untuk yang pertama itu ordersnya itu ke ID, terus ke nama pembeli, ke bukunya itu judulnya apa, kemudian di jumlahnya, dan kemudian number format dengan total harganya berapa dari yang dipesan. Oh ya, ini kan tadi totalnya 750 karena satu buku biografi pahlawan nasional itu kan 150, saya memesan 5, jadi totalnya itu segini 150. Seperti ini untuk jadi versi terbaikmu ini totalnya 400, berarti kan satunya itu 200 karena jumlah dipesan itu kan hanya 2. Oke, selanjutnya kita ke roots. Oh iya, roots. Jadi di roots ini tuh merupakan bagian terpenting karena roots ini tuh yang mengarahkan fitur-fitur yang kita gunakan tadi. Jadi contoh di sini untuk root get function untuk return redirectnya ini kan jadi itu maksudnya yang untuk kembali ke awal. Jadi yang awal ketika kita menjalankan Laravel ini itu kan akan muncul ke order form, sama seperti yang tadi saya buka pertama, yaitu tampilan awalnya itu hanya ini, yaitu order form. Selanjutnya untuk yang bagian order di sini ada root get untuk order, bahan ajar controller class, order form, name, order form. Terus untuk yang root postnya di sini ada order store, ini yang mengarah ke store order, dan name-nya order store. Terus selanjutnya ada stock buku, yang dimana ada root get stock, stock list, name-nya stock list. Terus kemudian ada root post, ada stock add, yang dimana ada add stock, name-nya stock add juga. Terus selanjutnya ada root put, yang tadi dijelaskan yaitu stock ID, ini untuk mengupdate stok, dan yang terakhir stock update. Selanjutnya ada root delete, ini untuk menghapus stok produknya, ini stock ID, terus delete stock dan stock delete. Selanjutnya ada tracking, ini di sini tracking, terus name tracking. Terus kemudian ada root get, ini tracking ID, tracking detailnya itu seperti apa, yang tadi ada timeline, bisa update juga, ada rincian penjelasan siapa pemesannya, tracking detail. Terus nanti ada root post, di sini ada tracking ID, ini untuk add trackingnya, ini untuk update trackingnya udah sampai mana dan statusnya sudah seperti apa. Di sini seperti ini. Jadi untuk form yang telah saya buat yaitu seperti ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.